Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Darindra dengan NIM 212410101083. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya diberi studi kasus. Yang pertama yaitu tentang eh, peminjaman di lab. Studi kasusnya adalah Fasilkom memiliki beberapa lab, setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Setiap lab dipimpin oleh kepala lab bisa berganti-ganti. Setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang yang bisa dipinjamkan. Setiap barang memiliki nomor pengenalan yang cetak di barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Setiap jenis barang bisa terdiri atas beberapa item barang yang berbeda. Misal, lab basis data memiliki 17 barang berjenis komputer. Setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda. Barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM di lingkup Fasilkom. Sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan. Untuk menjalankan sebuah kegiatan bisa dilakukan beberapa peminjaman barang ke lab. Setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di suatu lab. Setiap untuk satu kegiatan bisa dilakukan beberapa kali peminjaman. Untuk meminjam barang ke lab yang berbeda, perlu dilakukan peminjaman baru. Dalam sebuah peminjaman, dalam sebuah peminjaman perlu dicatat dalam setiap peminjaman perlu dicatat peminjaman dilakukan dari lab apa dan tanggal persetujuan kepala lab. Barang apa saja yang dipinjam, tanggung jawab peminjaman dan dari UKM, untuk kegiatan apa UKM-nya, tanggal pengembalian barang, serta asisten yang memproses pengembalian barang. Kondisi barang saat dipinjam juga perlu dicatat. Setelah selesai, maka UKM mengembalikan barang via asisten. Perwakilan UKM mengembalikan barang dicatat. Asisten yang menerima barang dicatat. Asisten mencatat tanggal pengembalian, serta kondisi barang yang akan dikembalikan. Setiap satu pengembalian bisa mengembalikan barang dari peminjaman yang berbeda-beda. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus yang pertama ini, dilakukan beberapa cara. Langkah-langkah itu yang pertama adalah identifikasi entity dan atributnya. Eh, di sini nama entity yang pertama yaitu lab. Kategori dari entity ini adalah benda nyata. Deskripsinya sebagai tempat untuk melakukan sebuah praktikum. Alasan dijadikan entity yaitu lab harus dicatat karena saat melakukan peminjaman barang perlu dicatat dari lab apa barang tersebut dipinjam dan akan mengetahui barang apa saja yang dipinjam. Selanjutnya atribut dari lab yaitu ID lab, nama lab, dan kepala lab. Keterangan lab sendiri termasuk redundant. Ketika mencatat peminjaman barang, kita perlu tahu nama dari lab tersebut. Lab tidak perlu ditulis sebagai atribut dari barang. Saat melakukan peminjaman barang, cukup menulis UID dari lab itu sendiri. Eh, Entity yang kedua yaitu barang. Kategorinya yaitu benda nyata. Deskripsi menyimpan data tentang item barang di lab. Alasan dijadikan entity karena barang yang ada di lab harus dicatat saat terjadi peminjaman. Barang harus selalu dicatat. Barang tersebut terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Atribut dari entity barang yaitu yang pertama nomor seri, jenis barang, dan deskripsi barang. Keterangan barang sendiri termasuk redundan. Saat meminjam barang perlu dicatat agar memudahkan kita dalam mendata barang yang ada dan sedang dipinjamkan. Entiti selanjutnya yaitu kepala lab.
kategori yaitu benda abstrak. Deskripsinya yaitu menyimpan ID, nama, dan jabatan kepala lab. Alasan dijadikan entity yaitu laboratorium yang dimiliki mempunyai kepala lab sendiri-sendiri menurut fungsi lab dan bidang keahlian pada lab. Atribut dari kepala lab yaitu ID kepala lab dan nama kepala lab. Keterangan dalam menuliskan jabatan dan spesialisasi harus memperhatikan nama dan fungsi lab yang akan dipimpin. Langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atributnya. Yang pertama yaitu nama entitinya yaitu jenis barang, kategorinya benda abstrak. Deskripsi dari entity tersebut yaitu menyimpan data tentang jenis barang yang dimiliki oleh lab. Alasan dimasukkan sebagai entity karena ketika dimasukkan ke entity barang menjadi redundant sehingga dipisah menjadi entity sendiri. Atribut dari jenis barang ini yaitu nama jenis dan deskripsi. Selanjutnya yaitu keterangan. Keterangan yaitu setelah jenis barang menjadi entity, atribut ini dihapus dari barang. Untuk mencatat jenis suatu barang tertentu di entity barang, cukup dicatat dengan unique ID jenis barangnya atau UID. Yang selanjutnya yaitu nama entity yaitu jabatan. Kategorinya yaitu benda abstrak. Deskripsi menyimpan data jabatan yang bekerja pada lab. Alasan dimasukkan sebagai entity yaitu ketika dimasukkan ke entity, jabatan menjadi redundant sehingga dipisah menjadi entity sendiri. Atribut dari entity jabatan yaitu nama jabatan dan deskripsi. Keterangan setelah jabatan menjadi entity, atribut ini dihapus dari kepala lab untuk mencatat jenis suatu jabatan tertentu di entity kepala lab. Cukup dicatat UID-nya saja. Langkah yang selanjutnya yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Atribut tersebut adalah kondisi barang saat dipinjam dari entity peminjaman. Alasan tidak jadikan atribut di entity terkait yaitu menyebabkan multi-value atribut pada peminjaman karena di satu peminjaman bisa meminjam banyak barang sekaligus dari satu lab. Langkah selanjutnya yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Entity pertama yaitu lab. UID-nya yaitu ID lab dan nama lab. ID lab sendiri termasuk di artificial karena kita membuat sendiri ID lab pada saat membuat tentang lab tersebut. Jenisnya primary. Yang kedua adalah nama lab memiliki jenis natural secondary. Selanjutnya yaitu kepala lab, NIP kepala lab termasuk natural primary dan nama kepala lab juga termasuk natural secondary. Selanjutnya yaitu barang. Barang memiliki UID, ID barang dan nama barang. ID barang sendiri termasuk artificial primary dan nama barang termasuk natural secondary. Selanjutnya adalah ID UKM yaitu artificial primary dan nama UKM yaitu natural secondary. Selanjutnya yaitu kegiatan, jenis kegiatan termasuk natural primary dan nama kegiatan termasuk natural secondary. Jenis barang, entity jenis barang yaitu ID jenis artificial primary dan nama barang termasuk natural secondary. Selanjutnya asisten, NIM asisten termasuk natural primary dan nama asisten termasuk natural secondary. Selanjutnya yang terakhir adalah entity peminjaman, ID peminjaman adalah artificial primary dan nama peminjaman termasuk natural secondary. Langkah yang terakhir yaitu identifikasi relationship antar entity.
Caranya yaitu kita menentukan relationship dari entity satu dengan yang lainnya, seperti lab dan kepala lab. Kepala lab memiliki relationship dengan lab karena kepala lab memimpin sebuah lab. Lab juga asisten juga memiliki relationship dengan lab. Kemudian barang juga memiliki relationship dengan lab dengan diberi tanda centang. Peminjaman memiliki relationship dengan lab, UKM juga memiliki relationship dengan lab. Sebenarnya kepala lab memiliki hubungan dengan lab karena kepala lab memimpin lab. Kemudian kepala lab memiliki hubungan dengan asisten. Kepala lab juga memiliki hubungan dengan kegiatan serta peminjaman. Begitu juga seterusnya, seperti yang bisa kita lihat pada bawahnya. Selanjutnya kita ke studi kasus yang kedua, yaitu tentang bond pembelian. Di sini bisa kita lihat pada bond pembelian tertulis nama bengkel, lalu nomor faktur atau nomor pada nota atau bond, kemudian tanggal transaksi, lalu di sini juga ada nomor polisi dari kendaraan customer, warna, ada merek, juga tahun pembuatan, lalu ada mekanik yang bertugas, yaitu diisi dengan nama. Lalu di sini ada transaksi pembelian, yaitu pembelian part-part pada bengkel tersebut, dan dihitung juga total harga yang harus dibayar. Nah, seperti studi kasus yang pertama, cara menyelesaikan studi kasus yang kedua juga sama, yaitu pertama yaitu dengan mengidentifikasi entity dan atributnya. Nama entity yang pertama yaitu bahan pembelian. Kategori dari bahan pembelian yaitu benda nyata. Deskripsinya yaitu untuk menyimpan transaksi jual beli yang dilakukan di bengkel. Alasan dijadikan entity karena kita harus menyimpan transaksi pembelian di bond, pembelian di bengkel, yaitu dengan transaksi yaitu dari bahan pembelian itu sendiri. Atributnya yaitu tanggal, nomor nota, jenis kendaraan, transaksi pembelian, mekanik, nama bengkel, dan alamat. Langkah yang kedua yaitu identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Entity yang pertama yaitu mekanik, memiliki kategori benda nyata. Deskripsi untuk menyimpan data identitas mekanik yang ada di bengkel. Alasan dijadikan entity yaitu karena mekanik memiliki data pribadi dan memiliki jumlah yang berbeda di bengkel. Atributnya yaitu ID mekanik dan nama mekanik. Keterangan entity mekanik termasuk di redundant. Setiap mekanik ada di bengkel memiliki ID dan nama yang berbeda-beda sehingga perlu dicatat dan data pada setiap mekaniknya. Selanjutnya yaitu part yang dijual. Entity part yang dijual, kategorinya yaitu termasuk benda nyata. Deskripsinya menyimpan data tentang part atau barang yang dijual dan dibutuhkan oleh customer. Alasan dijadikan entity yaitu part yang terjual harus dicatat serta didata setiap transaksinya yang terjadi dalam toko. Barang tersebut terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Atribut dari entity part yaitu nama part, jenis part, dan kode part. Keterangan termasuk multi-value atribut. Dalam satu bengkel memiliki banyak part yang dijual. Hal ini menjadikan setiap barang memiliki kode yang berbeda-beda. Entiti selanjutnya yaitu kendaraan. Kategori dari kendaraan yaitu benda nyata. Deskripsi menyimpan data sepeda motor
customer yang diservis. Alasan dijadikan entity karena untuk menghindari kesalahan dalam memilih part dan servis yang diperlukan untuk sepeda motor. Atributnya sendiri yaitu nomor polisi, merek, warna, dan tahun motor. Keterangan yaitu redundant, setiap motor memiliki pelanggan, memiliki nomor polisi, setiap motor milik pelanggan memiliki nomor polisi, merek, warna, dan tahun pembuatan berbeda-beda, sehingga hal tersebut perlu dicatat dan dimasukkan ke data. Entiti selanjutnya yaitu bengkel. Kategorinya yaitu benda nyata. Deskripsi menyimpan data tentang bengkel. Alasan dijadikan entity, bengkel harus dicatat agar kita bisa mengetahui tempat bengkel yang kita gunakan, serta memudahkan untuk membedakan antara bengkel satu dengan bengkel lainnya dengan tujuan memudahkan transaksi. Atribut dari bengkel sendiri yaitu nama bengkel, alamat bengkel, nomor telepon, dan ID bengkel. Keterangan yaitu redundant, pada saat bengkel memiliki lebih dari satu lokasi, kita perlu mencatat data tentang bengkel sehingga kita bisa hanya menuliskan UID bengkel saja dalam memasukkan entity ke bahan pembayaran. Entity selanjutnya yaitu transaksi pembelian, kategori yaitu peristiwa. Deskripsi menyimpan data tentang transaksi seperti perbaikan dan pembelian yang terjadi di bengkel. Alasan dijadikan entity, hal tersebut perlu dicatat karena merupakan aspek dan data yang sangat penting dalam perhitungan penghasilan bengkel. Atribut dari entity tersebut yaitu pembelian spare part, jasa servis, diskon, ID pembelian, dan total harga. Keterangan yaitu multi-value attribute sehingga transaksi pembelian yang dicatat dalam nota ketika transaksi pembelian yang dicatat dalam nota dan kendaraan yang sama melakukan berbagai transaksi pembelian, maka akan terjadi multi-value attribute. Oleh karena itu, perlu mencatat barang atau jasa yang dibeli pada entiti transaksi pembelian. Kita hanya perlu menuliskan UID transaksi pembelian saja. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada. Atribut tersebut yaitu total harga. Entitinya yaitu dari transaksi pembelian. Alasan tidak dijadikan atribut di entiti terkait yaitu karena ditakutkan terjadi perbedaan total harga antara transaksi jual beli dengan total harga yang kita tuliskan. Yang ini sama seperti total harga. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu yang keempat yaitu menentukan primary UID dan secondary UID setiap entitinya. Sini saya sudah menuliskan beberapa entity yaitu bahan pembelian, mekanik, parts atau barang, kendaraan, bengkel, dan transaksi pembelian. Di sini juga saya telah menuliskan daftar-daftar UID-nya, yaitu bahan pembelian memiliki UID nomor nota, kemudian mekanik memiliki UID ID mekanik dan nama mekanik, kemudian parts memiliki UID kode part dan nama part, lalu kendaraan memiliki UID nomor polisi dan merek kendaraan. Selanjutnya, bengkel memiliki UID ID bengkel dan nama bengkel, kemudian transaksi pembelian memiliki UID ID transaksi. Nomor nota sendiri termasuk artifisial karena kita buat sendiri ID tersebut. Untuk nomor nota termasuk artificial primary. Kemudian pada mekanik, ID mekanik termasuk artificial primary dan nama mekanik termasuk natural secondary. Selanjutnya kode part termasuk artificial primary, lalu nama part termasuk natural secondary.
Selanjutnya yaitu nomor polisi termasuk natural primary, lalu merek kendaraan termasuk natural secondary. Pada entity bengkel, ID bengkel termasuk artificial primary, dan nama bengkel termasuk natural secondary. Lalu transaksi pembelian yaitu ID transaksi termasuk artificial primary. Langkah terakhir yaitu mengidentifikasi relationship antar entity. Caranya yaitu kita menghubungkan, misal seperti bond pemilihan dengan mekanik memiliki relationship, maka kita akan simbolkan dengan tanda centang. Seperti bond pembelian dibutuhkan transaksi, bond pembelian membutuhkan sebuah bengkel, lalu bond pembelian membutuhkan sebuah kendaraan, bond pembelian juga eh, berfungsi untuk menuliskan sebuah part, dan mekanik dan bond pembelian juga membutuhkan sebuah mekanik. Lalu mekanik membutuhkan sebuah bond pembelian, lalu mekanik juga membutuhkan sebuah kendaraan, mekanik membutuhkan sebuah bengkel. Lalu part memiliki hubungan dengan bond pembelian, lalu part dimiliki oleh bengkel, part juga membutuhkan kendaraan. Lalu kendaraan juga membutuhkan mekanik dan part. Bengkel sendiri juga membutuhkan mekanik, part, dan kendaraan. Transaksi juga berhubungan dengan bond pembelian, berhubungan dengan part, dan berhubungan dengan bengkel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.